seorang janda cantik bertahun-tahun lumpuh dan hampir putus asa. Namun siapa sangka seorang TKI ganteng dengan cara sederhana namun manjur justru jadi penyembuhnya. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah antara mereka? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Indra baru saja menapakkan kaki kembali di kampung halamannya setelah hampir setahun bekerja sebagai TKI di Jepang. Usianya 32 tahun, seorang duda tanpa anak. Tubuhnya tinggi kurus, berkulit putih dengan rambut hitam yang belah tengah. Cuti tahunan ini ia niatkan untuk beristirahat, menemani ibunya di desa, dan menenangkan diri. Namun, takdir seakan sudah menyiapkan kejutan lain. Sore itu, setelah hujan reda, Indra berjalan santai menyusuri jalan kampung yang lengang. Aroma tanah basah bercampur angin sejuk menenangkan pikirannya, hingga pandangannya terhenti pada sebuah rumah besar bercat coklat muda pucat. Di teras rumah itu, seorang wanita duduk di kursi roda. Ia mengenakan dress mini tipis berwarna burgundi, rambut bondol coklat muda, kulit putih mulus, tubuh montok. Tatapannya kosong ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Indra memberanikan diri. "Permisi." Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat wanita itu menoleh. "Ya?" Jawabnya datar, meski sorot matanya menyiratkan rasa ingin tahu. "Aku Indra, baru pulang cuti dari Jepang. Kalau tidak salah, kamu Maya, kan?" Wanita itu mengangguk pelan. "Iya, saya Maya." Ada jeda sesaat sebelum Indra berkata dengan mantap, "Aku bisa menyembuhkan kakimu dalam waktu seminggu." Maya mengerutkan dahi. "Kakiku lumpuh sudah 2 tahun. Dokter bilang tidak ada harapan. Jangan bercanda." "Aku serius," tegas Indra. "Kalau sembuh beri aku 200 juta. Kalau gagal aku tak ambil apapun." Maya terdiam lama menimbang kata-kata itu. Bagaimana caranya? Terapi pelukan dari belakang. Setiap hari, 1 jam. Sambil kamu bercerita. Maya terkekeh setengah sinis. Kedengarannya aneh. Tapi mungkin aku memang butuh keanehan kecil sekarang. Maka sore itu, tanpa mereka sadari, sebuah perjanjian ganjil terjalin. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidup keduanya. Keesokan paginya, Maya sudah duduk di teras rumah. Sinar mentari menembus sela dedaunan, membentuk pola cahaya di lantai. Dress burgundi yang melekat di tubuhnya kontras dengan kulit putihnya. Tepat pukul 9, Indra datang sambil membawa termos berisi teh hangat. "Minum dulu, biar rileks," katanya sambil menuang teh ke cangkir. Maya menatapnya penuh curiga. "Aku masih belum yakin ini terapi atau alasanmu sendiri." Indra tersenyum tipis. "Kalau niatku aneh, aku tak akan membuat perjanjian dengan bayaran kalau gagal." Maya menarik napas. "Baiklah, mari kita mulai." Indra berdiri di belakangnya. Tangannya perlahan menyentuh bahu Maya, lalu melingkar ke depan. Pelukan itu hangat, tidak menekan. Maya bisa merasakan detak jantung Indra di punggungnya. "Tarik napas pelan. Ceritakan apa saja yang ingin kamu lepaskan," ucap Indra lembut. Awalnya, Maya terdiam. Namun perlahan suaranya bergetar. Ia bercerita tentang perceraian pahit 2 tahun lalu, tentang kecelakaan mobil saat ia nekat mengejar suaminya yang berselingkuh, hari yang sekaligus merenggut fungsi kedua kakinya. Air matanya jatuh deras. Indra tidak memberi nasihat. Ia hanya memeluk, membiarkan beban hati itu mengalir. Maya heran, ia belum pernah sejujur ini pada siapapun sejak lumpuh. 1 jam berlalu, Indra melepaskan pelukan dengan tenang. "Cukup untuk hari ini, tubuhmu perlu beradaptasi." Maya mengangguk pelan, hatinya hangat oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Saat Indra pamit, matanya mengikuti punggung pria itu hingga hilang di balik gerbang. Dalam benaknya terlintas pertanyaan, apakah ini benar-benar terapi atau sesuatu yang lebih dalam? Hari berikutnya, Maya kembali menunggu di teras. Udara pagi sejuk,
Embun masih menempel di dedaunan. Begitu Indra datang, Maya menggoda pelan. "Kamu selalu pakai kaos hitam, ya?" Indra terkekeh. "Aku tak punya banyak baju liburan." Tanpa banyak basa-basi, ia berdiri di belakang kursi roda itu. Pelukan kali ini terasa lebih alami. Maya sudah tidak sekaku sebelumnya. "Apa yang mau kamu ceritakan hari ini?" tanya Indra lembut. Maya menarik napas panjang. "Masa kecilku, orang pikir aku bahagia karena tumbuh di keluarga kaya. Tapi rumah kami dingin. Papa sibuk kerja, mama sibuk arisan. Pelukan tak pernah ada. Mungkin itu sebabnya aku mudah jatuh pada pelukan orang yang salah." Suaranya serak. Indra mengencangkan pelukan sejenak tanpa berkata apa-apa. Maya melanjutkan. "Saat aku lumpuh, kupikir semua orang akan peduli. Nyatanya, semua pergi. Teman-teman menjauh, keluarga hanya kirim uang. Aku haus kasih sayang Indra." Air matanya jatuh, membasahi lengan Indra yang melingkari tubuhnya. 1 jam terasa singkat. Saat pelukan dilepaskan, Maya menahan tangannya sedikit lebih lama. "Terima kasih," bisiknya. Indra hanya tersenyum dan mengangguk. Saat pria itu melangkah keluar rumah, Maya sadar ada yang berubah. Perjanjian yang awalnya hanya soal uang, perlahan berubah jadi sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Di teras, ia menatap jalan kosong, menunggu sosok itu menghilang sepenuhnya. Hatinya berbisik, ini berbahaya, terlalu cepat untuk baper. Tapi hati yang lama membeku, sulit menolak kehangatan itu. Pagi berikutnya, Maya mematut diri di depan cermin. Dress burgundy yang sama ia kenakan, kali ini dengan sedikit parfum. Bukan untuk siapa-siapa, gumamnya, berbohong pada diri sendiri. Indra datang tepat waktu, membawa roti manis dari warung. "Sarapan dulu, biar ada tenaga," katanya. Maya tersenyum saat menerimanya. Jari mereka bersentuhan sebentar. Sentuhan singkat itu menyalakan getaran aneh di dada Maya. Saat pelukan dimulai, Maya menutup mata rapat-rapat. "Hari ini mau cerita apa?" tanya Indra lembut. Maya menarik napas panjang. "Tentang suamiku dulu. Awalnya dia manis, perhatian. Tapi setelah menikah semua berubah. Dia jadi kasar. Aku tetap bertahan, karena takut sendirian." Suaranya bergetar. "Sampai akhirnya aku menemukan bukti perselingkuhannya. Saat aku nekat mengejarnya, kecelakaan itu terjadi." Indra mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong. Ia hanya merapatkan pelukan, seakan ingin melindungi Maya dari bayangan masa lalunya. "Kamu nggak sendirian sekarang," ucapnya pelan. Kata sederhana itu membuat dada Maya berdesir. 1 jam berlalu, dan ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kakinya yang biasanya mati rasa, kini hangat. "Indra, ini sugesti? Atau aku benar-benar mulai merasakan sesuatu?" tanyanya dengan suara ragu. Indra tersenyum tipis. "Tubuhmu sedang mendengarkan hatimu yang mulai terbuka." Maya menatapnya dalam-dalam. "Kamu yakin ini cuma terapi?" Indra terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kalau lebih dari itu, kita bicarakan nanti, setelah kamu sembuh." Hari itu, setelah Indra pulang, Maya duduk lama di teras. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya, dan sedikit demi sedikit berhasil. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena harapan baru yang lahir. Namun, di balik rasa senang, ada ketakutan besar. Takut jika semua ini hanya sementara. Esoknya, Maya bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyisir rambut bondolnya berulang kali, memastikan setiap helai rapi. Hatinya berdebar menanti suara langkah Indra di halaman. Saat pintu diketuk, senyumnya langsung merekah. Indra masuk membawa stroberi segar. "Biar manis harimu," katanya sambil meletakkan buah itu di meja. Maya tertawa kecil, tapi dalam hati ia menelan rasa hangat yang semakin sulit diabaikan. Pelukan dimulai seperti biasa, namun kali ini Maya langsung bersandar lebih dalam ke dada Indra. "Aku mulai bisa merasakan kakiku sedikit," bisiknya. Indra mengusap lengannya lembut. "Itu kemajuan besar. Lanjutkan bercerita, biar pikiranmu nggak tegang." Maya menghela napas.
Dulu aku punya mimpi ingin membuka kafe kecil di desa. Tapi setelah lumpuh, semua rencana itu hilang. Aku pikir masa depanku selesai. Indra menunduk sedikit. Suaranya dekat di telinga Maya. Kalau kamu mau, setelah sembuh, kita bisa wujudkan itu. Kata kita membuat hati Maya bergetar. Selama 2 tahun, ia tak pernah membayangkan ada seseorang yang memikirkan masa depannya bersama dirinya. Saat sesi berakhir, Indra mengajaknya mencoba berdiri dengan bantuan. Maya ragu, tapi saat Indra menggenggam kedua tangannya dari depan, ia berhasil menahan berat badannya selama beberapa detik. Itu pertama kalinya dalam 2 tahun. Air matanya pun jatuh deras. Indra, aku takut ini cuma mimpi. Indra menatapnya serius. Kalau ini mimpi, biarkan aku jadi orang yang gak pernah bangunin kamu. Sore itu, setelah Indra pergi, Maya duduk sambil memegang kakinya sendiri. Sensasi samar yang baru kembali terasa membuatnya terharu sekaligus takut. Waktu terapi tinggal 3 hari. Setelah itu, Indra akan kembali ke Jepang. Pagi berikutnya, Maya tak lagi merasa canggung. Justru ia menunggu ketukan pintu khas Indra. Hari ini ia memilih dress tipis tanpa lengan, berharap kehangatan pelukan itu bisa terasa lebih dekat. Indra datang tanpa bawaan, hanya senyum hangat. Kita mulai saja? Tanyanya. Maya mengangguk sambil pura-pura sibuk menaruh cangkir di meja agar tak terlihat gugup. Begitu pelukan dimulai, Maya langsung menutup mata. Indra, kalau aku sembuh, kamu akan tetap datang setiap hari? Tanyanya lirih. Indra tidak langsung menjawab. Kalau aku bilang iya, kamu nggak akan fokus pada kesembuhanmu. Jadi, anggap saja jawabannya rahasia dulu. Maya tertawa tipis, namun hatinya mencatat setiap kata. Ia lalu bercerita tentang kesepiannya setiap malam. Terkadang aku merasa seperti rumah kosong. Ada dinding, ada atap, tapi tak ada yang benar-benar tinggal di dalamnya. Indra menguatkan pelukan. Mungkin sekarang rumah itu sudah ada penghuninya. Kata-kata itu membuat Maya terdiam lama. Setelah 1 jam, Indra mengajaknya berdiri lagi. Kali ini, Maya berhasil melangkah setengah langkah sebelum lututnya lemas. Ia menatap Indra dengan mata berbinar. Aku benar-benar bisa melangkah, Indra menepuk bahunya. Besok kita coba lagi, sedikit demi sedikit. Saat Indra pulang, Maya memandangi punggungnya yang menjauh. Rasa itu sudah berubah menjadi rindu. Rindu yang muncul bahkan sebelum pria itu benar-benar hilang dari pandangan. Malamnya, Maya tak bisa tidur. Ia membayangkan pelukan Indra. Hangat, aman, membuatnya merasa hidup kembali. Namun bayangan itu selalu berakhir dengan kenyataan pahit. Dalam 2 hari, Indra harus kembali ke Jepang. Ia menatap kakinya yang mulai pulih, lalu menutup mata sambil berdoa. Bukan hanya doa untuk kesembuhan, tapi juga agar Tuhan memberi alasan bagi Indra untuk tetap tinggal. Maya kini sudah mampu berdiri beberapa detik tanpa bantuan. Kemajuan kecil itu membuat semangatnya berbeda. Ia bangun lebih awal dan menyiapkan teh hangat khusus untuk menyambut Indra. Saat Indra tiba, Maya menyodorkan cangkir dengan senyum cerah. Sekarang giliranku menjamu kamu, ucapnya lembut. Indra tersenyum menerima, lalu meneguk perlahan. Terima kasih, siap untuk sesi hari ini? Pelukan pun dimulai, namun kali ini terasa tidak sama. Maya bersandar lebih erat, bahkan tangannya menyentuh lengan Indra. Kalau terapi ini berhasil, kamu akan jadi pahlawan dalam hidupku, katanya sambil tertawa kecil. Indra menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan degup jantungnya sendiri. Aku bukan pahlawan. Aku hanya seseorang yang ingin kamu punya kesempatan kedua. Maya kemudian bercerita tentang mimpinya semalam. Ia bermimpi berjalan di tepi pantai bersama seseorang. Wajahnya samar, tapi ia tahu itu Indra. Aku bangun dengan senyum. Lalu sedih, karena sadar kamu mungkin tidak akan lama di sini. Indra terdiam. Ia tak bisa memberi janji yang belum pasti, tapi pelukannya semakin erat, seolah ingin menghapus rasa takut yang merayapi hati Maya. Selesai sesi, Indra mengajaknya mencoba berjalan dengan bertumpu pada tangannya. Maya berhasil melangkah 2 langkah penuh. Air matanya mengalir,
bercampur tawa. "Besok aku bisa lari kali ya," candanya. Indra tersenyum. Besok adalah hari penentu. Malam itu, Maya duduk di teras seorang diri. Angin malam membawa aroma hujan, menambah hening yang menyelimuti. Ia sadar, esok bukan hanya hari terakhir terapi, tapi mungkin juga hari terakhir ia bisa merasakan pelukan itu. Hatinya belum siap untuk kehilangan. Pagi berikutnya, langit tampak cerah. Maya mengenakan dress terbaiknya, berharap hari terakhir ini menjadi sempurna. Indra datang lebih awal dari biasanya. "Hari ini kita buktikan," ucapnya sambil tersenyum. Pelukan dimulai, lebih lama dari biasanya. Maya hanya bercerita sedikit, pikirannya dipenuhi kecemasan soal perpisahan. Setelah 1 jam, Indra berkata, "Coba berdiri." Dengan tarikan napas panjang, Maya berdiri. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, tanpa bantuan. Ia menatap Indra dengan mata berkaca-kaca. "Aku bisa jalan." Indra tersenyum lebar. "Selamat, Maya." Maya spontan memeluk Indra dari depan. "Terima kasih. Aku akan tepati janji 200 juta untukmu." Indra menggeleng. "Aku tidak butuh uangmu. Melihatmu bisa jalan lagi sudah cukup." Hening sejenak. Lalu Indra berkata lirih, "Besok aku harus kembali ke Jepang." Maya merasa dadanya sesak. "Kalau aku bilang jangan pergi, apa kamu mau tinggal?" Indra menatapnya lama. "Aku ingin, tapi aku punya tanggung jawab di sana." Hari itu berakhir dengan keajaiban yang menyembuhkan kaki Maya, tapi juga meninggalkan luka baru. Luka karena harus berpisah. Malamnya, suasana rumah terasa berbeda. Sunyi, tapi penuh getaran yang tak terucapkan. Lampu-lampu ruang tamu temaram, meninggalkan bayangan lembut di dinding. Indra duduk di sofa, Maya di kursi rodanya. Mereka saling berhadapan, tapi seakan ada jarak tak kasat mata di antara mereka. "Aku belum pernah merasa sedekat ini dengan seseorang selama bertahun-tahun," kata Indra pelan, hampir seperti berbisik. Maya menatap matanya, jantungnya berdetak cepat. "Aku juga. Tak kusangka, pelukan sederhana bisa membuka bagian dalam diriku yang sudah lama terkunci." Ia menunduk, merasa rapuh sekaligus jujur. Malam itu ia seperti anak kecil yang mendambakan hangatnya dekapan. Indra bergeser, duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangan Maya dengan lembut. "Aku tahu aku harus kembali ke Jepang besok, tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu." Maya terkejut. Kata-kata itu menghantam hatinya yang rapuh bagai gelombang besar. "Aku juga mencintaimu, Indra." Bisiknya, air mata jatuh tak terbendung. Mereka berpelukan lama, saling menguatkan di tengah perasaan yang bercampur aduk. Bahagia karena cinta, tapi juga sedih karena perpisahan yang sudah di depan mata. Maya merasa hidupnya kembali utuh, meski sebentar. Namun ketakutan tetap ada. Mampukah cinta itu bertahan melawan jarak dan waktu? Malam semakin larut. Dalam pelukan hangat yang tak ingin mereka lepaskan, keduanya berjanji untuk bertahan, memperjuangkan cinta yang baru saja lahir. Pagi itu, Indra sibuk merapikan koper yang sudah penuh terisi. Meski persiapan keberangkatan selesai, hatinya terasa berat. Pandangannya tertuju pada Maya, yang kini sudah mampu melangkah perlahan dengan sedikit bantuan. "Sebelum aku pergi," ucap Indra dengan suara dalam, "aku ingin kau tahu, kesembuhanmu bukan hanya soal fisik. Kehadiranmu juga membuatku merasakan hidup yang berbeda, hidup yang lebih berarti." Maya tersenyum meski air matanya menetes. "Aku akan menunggu kabarmu. Janji ya?" Indra mengangguk pelan. "Janji." Saat mobil yang membawanya mulai menjauh dari desa, Maya berdiri di teras, melambaikan tangan dengan senyum yang disertai perih di dada. Namun ada kekuatan baru tumbuh dalam dirinya. Terapi pelukan Indra bukan hanya menyembuhkan langkahnya, tapi juga hatinya. Hari-hari selanjutnya, Maya bertekad menjalani hidup dengan penuh semangat. Ia berlatih berjalan sendiri, hingga perlahan membuka sebuah kafe kecil, impian lamanya. Sementara itu, ia dan Indra terus berbalas pesan. Meski jarak memisahkan, cinta mereka tetap terjaga. Seakan waktu pun tak mampu memutuskan ikatan itu.
Harapan untuk bertemu kembali selalu tumbuh di antara mereka. 6 bulan berlalu sejak kepergian Indra. Kini Maya sudah bisa berjalan lancar, bahkan sesekali berlari kecil di halaman kafe barunya. Kafe sederhana itu tak pernah sepi pengunjung karena suasana hangatnya, hangat seperti pelukan yang pernah menyembuhkan dirinya. Setiap minggu, Indra selalu menghubungi lewat panggilan video. Namun pagi itu berbeda. Sejak kemarin, Indra tak memberi kabar, membuat hati Maya dipenuhi cemas dan bayangan buruk. Sore harinya, ketika kafe hampir tutup, pintu kayu berderit pelan. Maya menoleh dan jantungnya seakan melonjak. Di ambang pintu berdiri Indra, dengan kaos hitam sederhana, celana jeans, rambut sedikit lebih panjang, namun senyum yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. "Indra," bisik Maya tak percaya. "Aku pulang." Jawabnya singkat sambil melangkah mendekat. "Kali ini cutiku lebih lama. Dan aku tak ingin hanya menjadi tamu lagi dalam hidupmu." Indra meraih tangan Maya dengan mantap. "Aku ingin menetap di sini, bersamamu, kalau kau mengizinkan." Air mata Maya jatuh, tapi kali ini murni karena bahagia. "Aku mau. Sejak hari pertama kau memelukku, aku tahu aku tak pernah ingin melepaskanmu." Indra langsung menariknya ke dalam pelukan. Hangat, sama seperti dulu, tapi kali ini tanpa batas waktu. Bukan lagi sekadar terapi, melainkan sebuah janji. Malam itu, keduanya duduk di teras kafe, menikmati teh hangat sambil berbagi cerita dan menyusun rencana masa depan. Tak ada lagi hitungan hari yang menanti perpisahan. Tak ada jarak yang harus dilawan. Indra mungkin dulu datang hanya untuk menyembuhkan langkah Maya, namun akhirnya mereka sama-sama disembuhkan oleh cinta. Dan kini, di desa kecil itu, mereka punya kesempatan untuk membangun hidup baru bersama, berawal dari satu pelukan sederhana. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.